Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita kedatangan kiriman paket dari Mas Yudi Ega dari Bekasi yang selalu setia bersama channel ini karena memang beliau adalah pecinta berat perangkat audio vintage. Paket ini Mas Yudi pesan dan beli secara online dan langsung dikirim ke alamat saya agar dilakukan pengecekan terhadap kelayakan kondisi komponen yang ada pada perangkat di paket ini. Ya, ini adalah perangkat audio merek GPC berupa boombox model RC strip M70W. Model ini dibuat sekitar tahun 80-an oleh perusahaan Victor Company of Japan. Fiturnya terdiri dari 6 band radio stereo receiver dan 1 deck kaset recorder. Dilengkapi dengan MMS atau Multi Music Scanner atau Automatic Program Selection Facility untuk audio kaset player. Perangkat memiliki dimensi 55,4 x 30,3 x 15,1 cm, berat sekitar 9 kg. Kelengkapan panel depan perangkat seperti ini. Kelengkapan panel atas perangkat seperti ini. Kelengkapan panel belakang perangkat seperti ini. Kelengkapan panel samping perangkat seperti ini. Baik, sebelum dilakukan proses analisa kerusakan, perbaikan, dan restorasi, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Saklar fungsi input terdiri dari tab, radio, line input, dan phono. Pertama, kita akan uji fungsi tab player. Gulirkan saklar fungsi input ke fungsi tab. Tombol play aktif, terlihat reel kaset berputar. Knop volume utama dinaikkan, belum ada suara keluar dari speaker. Ada masalah dengan potensio pengatur nada bass dan treble.
Saklar mode sebagian bermasalah dengan koneksi, kemungkinan kotor. Audio level meter tidak bekerja, kemungkinan pengaruh dari saklar mode yang bermasalah dengan koneksinya. Fungsi monitor baterai terkadang bekerja saat saklar mode digerakkan. Sekarang kita uji fungsi radio penerima. Gulirkan saklar fungsi input ke fungsi radio. Pada fungsi radio penerima FM, tidak terdengar suara dari speaker sedikit pun. Ya, fungsi radio penerima mengalami masalah. Selanjutnya, bongkar casing dan modul rangkaian perangkat. Kita lakukan proses analisa kerusakan komponen, perbaikan, dan restorasi. Semoga bisa kembali normal seperti harapan Mas Yudi sebagai pemiliknya. Terima kasih bagi Anda yang tetap setia dengan channel ini. Silahkan subscribe, bagi yang belum subscribe, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru. JVC model RC strip M70W, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Semua modul rangkaian berada pada rel. Untuk melepasnya, ada beberapa skrup pengencang rel ke casing perangkat. Skrup pengencang rel sudah dilepas, masih ada beberapa knop pada panel atas dan samping yang perlu dilepas. Pastikan soket kabel penghubung ke komponen pada panel depan perangkat sudah dilepas, diantaranya speaker dan lampu indikator. Rel dudukan modul rangkaian telah terlepas, PCB dan komponen masih terlihat jelas, tidak banyak tertutupi debu dan kotoran lainnya. Speaker menempel ke panel depan dengan sistem 2-way, whopper dan tweeter. Speaker menggunakan merek JPC. Mechanic tape terbuat dari bahan logam yang dilapisi anti karat dengan bobot lumayan berat. Motor penggerak menggunakan tegangan input 12 volt DC arah putaran CCW. Head tape menggunakan merek SA, asli buatan Jepang, terdiri dari dua buah head, yaitu untuk fungsi playback dan rekam. Roda pinch roller berdiameter 13 mm dan tebal 8 mm. Kondisinya tidak layak pakai, perlu diganti. Kondisi head tape perlu diuji setelah selesai proses perbaikan rangkaian lainnya. Jika tidak layak, maka kita ganti. Mulai kita bongkar semua modul yang menempel pada rel. Terdapat beberapa konektor sambungan kabel dan sejumlah skrup dengan dimensi berbeda. Harap dokumentasikan terlebih dahulu agar tidak lupa saat pasang ulang. Ini adalah sambungan kabel input mikrofon saluran kanan. Kita lepas terlebih dahulu kabelnya karena posisi mikrofon terhalang modul tuner. Modul PCB utama sudah bisa dilepas. Pada modul ini terdapat beberapa blok rangkaian, diantaranya power amplifier, preamplifier head,
tone control, volume control, muting, dan audio level meter. Terlihat kapasitor filter power supply utama dengan kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt, merek Rubicon asli, masih bawaan perangkat. Nampaknya belum ada pergantian komponen, terutama pada kapasitor. Selanjutnya, kita periksa kondisi potensiometer geser, volume kontrol, tone kontrol, dan saklar fungsi pada modul PCB utama. Lepas terlebih dahulu baut pengencang dari modul ke rangka plat besi. Ada satu baut pengencang potensio susah dilepas. Kita coba akali dengan membuat goresan untuk bisa dibuka dengan obeng minus menggunakan gerinda mini. Bentuk potensio pengatur nada sedikit lebih tebal dibanding dengan potensio lainnya. Potensio ini mengalami masalah saat uji coba tadi. Periksa nilai resistansi pada masing-masing terminal potensiometer, terutama fungsi tune control yang terdiri dari pengaturan bass dan treble. Nilai resistansi potensio bass dan treble adalah 100 kilo ohm, sedangkan potensio volume utama dan level rekam nilai resistansi 50 kilo ohm. Terdapat masalah pada potensio tone control di mana resistansi kaki nomor 2 tak terhingga. Berikutnya, uji saklar mode suara, loudness, dan rekam. Coba bersihkan komponen potensiometer dengan menggunakan kontak cleaner. Hasil pengujian pada saklar mode, tidak ada masalah serius pada koneksi saklar, hanya perlu dibersihkan. Tidak ada perubahan pada nilai resistansi potensio tone control setelah dibersihkan. Coba kita lepas dari PCB, kemudian periksa komponen di dalamnya. Ya, resistansi potensio tertera 100 kilo ohm, jumlah kaki 6 pin, panjang badan 4,5 cm stereo. Potensio tone control, komponen di dalamnya terlihat seperti ini. Terdapat dua carbon track yang menandakan potensio double atau stereo. Ya, kerusakan pada wiper terlepas dari klip penahan. Sesuai dengan permintaan pemilik, potensio perlu diganti, mengingat untuk penggunaan jangka panjang. Jika tidak menemukan komponen serupa, bisa kita modifikasi dengan model lain dengan dimensi sama. Saklar mode loudness dan rekam sedikit masalah dengan kualitas koneksi. Bersihkan dengan kontak cleaner. Sambil menunggu order potensio pengganti tone control, kita kerjakan pemeriksaan dan perbaikan komponen lainnya. Ini adalah kapasitor elektrolit yang berfungsi sebagai filter mode loudness. Coba periksa kondisi kapasitor tersebut. Kapasitas kapasitor 2,2 mikrofarad 50 volt, terukur masih normal, nilai ESR juga normal. Saklar mode loudness terhubung dengan pin nomor 4 potensio volume utama. Pin nomor 4 adalah CT atau center tap.
Sehingga jika kita mengganti potensio volume utama harus memiliki pin CT. Jika tidak, maka mode loudness tidak akan berjalan. Ini adalah saklar daun untuk fungsi power on atau off atau sleep. Bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner dan amplas grade 1000. Pada PCB rangkaian utama, terdapat beberapa saklar fungsi dan mode. Bersihkan koneksi saklar dengan kontak cleaner. Ini adalah rangkaian preamplifier head. Terdapat sebuah saklar yang berfungsi sebagai mode playback atau rekam. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Terdapat beberapa kapasitor elektrolit dengan kondisi fisik kembung. Coba kita periksa apakah kapasitasnya masih sesuai. Nilai kapasitor tertera 47 mikrofarad 10 volt, terukur 63 mikrofarad. Walaupun nilai ESR bagus, dikarenakan kondisi fisik tidak layak, kita ganti saja. Untuk mengetahui kondisi kapasitor pada rangkaian power amplifier, lepas terlebih dahulu pendingin IC power amplifiernya. Power amplifier menggunakan IC AN7145KH produk dari Panasonic. Daya maksimal 15 watt BTL, masing-masing 1 buah per kanal. Hasil pemeriksaan dari sejumlah kapasitor elektrolit pada power amplifier, terdapat beberapa kapasitor yang perlu diganti. Periksa juga kapasitor filter tegangan utama dengan kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt. Kapasitor terukur masih normal, nilai ESR dan V-loss sangat rendah. Ini adalah saklar fungsi bit cut. Untuk fungsi perekaman, bersihkan dengan kontak cleaner termasuk semua soket yang ada pada modul PCB utama ini. Lakukan solder ulang pada kaki IC power amplifier dan komponen lainnya. Bersihkan lapisan bawah PCB dengan menggunakan thinner pembersih. Lapisan bawah PCB rangkaian utama sudah dibersihkan. Lanjut ke pemeriksaan mekanik tape player dan modul rangkaian MMS atau Multi Music Scanner.
PCB rangkaian MMS posisinya tidak jauh dari tombol fungsi mechanic tape, yaitu fungsi playback, fast forward, dan rewind. Ya, terdapat 3 buah saklar daun sebagai sensor dari 3 tombol fungsi mechanic tape. Kondisi saklar daun tertutupi debu perlu dibersihkan. Pada modul ini juga terdapat 3 saklar lainnya sebagai fungsi program clear dan scan on off. IC AN6260 adalah sirkuit kontrol pemilihan program otomatis untuk tape recorder. LED indikator rangkaian MMS sejumlah 11 buah. Bersihkan saklar fungsi MMS dari debu dan kotoran yang menutupi koneksinya. Aplikasikan kontak cleaner. Pada saklar daun, dapat mempergunakan amplas grade 1000 agar koneksi saklar bersih sempurna. Coba kita uji koneksi saklarnya dengan continuity atau buzzer pada multimeter. Modul ini merupakan rangkaian auto stop untuk mechanic tape, bagian dari fungsi MMS. Komponen utama menggunakan IC BA335 yang merupakan penguat sensor terdiri dari 3 blok penguat audio sinyal kecil, komparator histerisis, dan driver. Bersihkan seluruh bagian mechanic tape. Berikan minyak pelumas pada bagian yang memerlukan. Sementara permukaan head tape kita bersihkan. Kelayakan pakainya kita harus uji terlebih dahulu. Jika semua modul rangkaian telah selesai dan bekerja. Karet sabuk counter tape sudah melar, perlu diganti. Pergunakan ukuran karet sabuk nomor 19. Kondisi pinch roller sudah tidak layak, maka diperlukan pergantian dengan pinch roller baru. Untuk melepas unit pinch roller ini, buka kuncian snap ringnya terlebih dahulu. Kondisi pinch roller terlihat jelas seperti ini. Diameter karet roll terukur 13 mm dan tebal 7,5 mm. Agak susah mencari dimensi yang sama dengan pinch roller bawaan. Dengan sedikit perjuangan, akhirnya kita temukan. Terima kasih Om Paung atas kirimannya. Sedikit masalah dengan diameter lubang tengah. Dimensi lubang roller pengganti kurang besar, seharusnya diameter 2 mm. Bisa kita akali dengan cara memperbesar lubang menggunakan bor dengan mata bor 2 mm. Karet roll sudah berhasil kita pasang. Selanjutnya, pasang kembali pinch roller
sesuai dengan posisinya. Berikutnya, kita ganti karet sabuk motor ke flywheel, lepas 3 buah baut pengencang bracket flywheelnya. Ini adalah solenoid untuk fungsi auto stop mechanic tap. Karet sabuk motor ke flywheel berbentuk pipih. Ukuran karet sabuk nomor 27. Terdapat saklar daun pada tombol fungsi pause. Saklar ini terhubung dengan rangkaian MMS. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Ini adalah saklar fungsi record mute. Periksa kondisi saklar. Saklar DPDT dengan mode push on, kondisi masih bagus, hanya perlu dibersihkan. Pasang kembali pendingin IC power amplifier. Sebelumnya tambahkan thermal pasta pada bagian pendingin di IC. Alur tali dial gelombang radio seperti ini. Kita bongkar PCB rangkaian radio penerima. Selanjutnya lakukan analisis kerusakan dan perbaikan. Ya, PCB rangkaian radio penerima telah kita lepas dari rel. Komponen dan kondisi solderan pada lapisan bawah PCB nampak seperti ini. Komponen utama radio penerima menggunakan IC HA11251 sebagai AM/FM radio receiver system dan AN7410 sebagai FM stereo multiplex demodulator. Periksa kondisi kapasitor elektrolit. Terdapat beberapa kapasitor secara fisik terlihat kembung. Setelah proses pengukuran, terdapat beberapa kapasitor elektrolit pada rangkaian tuner yang mengalami perubahan nilai kapasitas. Lakukan pergantian pada kapasitor tersebut. Sekarang kita uji blok rangkaian tuner
berikan tegangan sebesar 6 volt DC pada terminal input tegangan, dan output audio stereo kita hubungkan dengan mini power amplifier. Ya, modul rangkaian tuner radio penerima telah bekerja dengan kualitas stereo sangat baik. Walaupun belum terhubung dengan antena, sinyal penerimaan gelombang radio cukup sensitif. Selanjutnya, periksa PCB rangkaian input-output audio jack. Rangkaian ini terdiri dari input phono, line input, line output, mikrofon input, external speaker output, headphone, dan saklar bit cut. Penguat input phono menggunakan IC LA3160 merupakan rangkaian terintegrasi 2 channel preamplifier. Terdapat beberapa kapasitor elektrolit dengan nilai kapasitas sudah berubah dan perlu diganti. Lepas semua komponen pada panel depan perangkat agar lebih mudah untuk membersihkannya. Speaker utama dengan jenis full range, diameter membran 5,5 inch. Speaker tweeter diameter 1,5 inch, impedansi 8 ohm, daya 1,5 watt. Kita uji apakah lampu iluminasi skala gelombang radio masih menyala. Berikan tegangan sebesar 6 volt DC dari power supply. Ya, lampu masih menyala normal. LED indikator power, status mode metal, dan FM stereo masih menyala. Audio level, baterai, dan tuning meter masih normal dan bekerja dengan baik. Bersihkan membran speaker, hati-hati melakukannya, jangan sampai merusak kertas membran, usianya sudah tua. Kapasitor filter speaker tweeter dengan kapasitas 3,3 mikrofarad 25 volt non-polar. Speaker utama impedansi 8 ohm, daya maksimal 15 watt.
Berikutnya, kita lakukan analisis atau pemeriksaan pada blok rangkaian power supply. Terlihat dari bagian luar adalah bagian primer trapo dengan tegangan input pilihan 110 volt atau 220 volt AC. Untuk mengetahui tegangan output lilitan sekunder trapo, coba lakukan pengukuran dengan voltmeter pada skala AC volt. Tegangan output sekunder trapo terukur 12,8 volt AC. Coba ukur tegangan output dari rectifier skala multimeter pada DC volt. Ya, tegangan output rectifier terukur 16 volt DC. Besaran tegangan ini tanpa filter kapasitor karena kapasitor filter berada pada PCB rangkaian utama. Plastik rel modul rangkaian terbuat dari bahan yang berkualitas bagus, sangat kokoh, tidak mudah patah atau retak. Bersihkan seluruh bagian casing dengan menggunakan air deterjen. Komponen pada panel depan perangkat sudah dipasang kembali sesuai dengan tempat dan fungsinya masing-masing, termasuk modul rangkaian lainnya kita pasang kembali pada rel. Cuci semua knop potensio dan saklar, rendam menggunakan air deterjen. Kembali ke rangkaian tone control, potensio tone control, pengatur nada bass dan treble tidak kita temukan yang mirip dengan aslinya, namun ditemukan persamaannya dengan dimensi panjang 4,5 cm, resistansi 100 kilo ohm, hanya berbeda pada ketinggian badan dan pin groundingnya. Bentuk potensio pengganti seperti ini. Untuk pemasangan pada PCB perlu sedikit perubahan atau modifikasi. Panjang tangkai sudah sesuai, yaitu 1,5 cm, hanya bahan terbuat dari plastik. Agar bisa dipergunakan pada perangkat boombox ini,
sedikit modifikasi pada potensio, yaitu cukup menambahkan sambungan kabel pada pin potensio sebanyak 6 buah sambungan. Sebagai pengganti pin grounding, tambahkan kawat jumper pada masing-masing sudut potensio. Hasil modifikasi bisa dilakukan seperti ini. Pin grounding sebanyak 4 buah berfungsi juga sebagai penguat dudukan potensio, karena posisi kedua potensio ini tidak diperkuat dengan baut pengencang ke plat logam panel atas perangkat. Pemasangan potensio pada PCB panel harus rapi, sejajarkan badan potensio dengan potensio fungsi lainnya, agar ujung atas tangkai rata dengan faceplate panel atas perangkat. Potensio sudah terpasang ke PCB. Pastikan badan potensio dan tangkai harus sejajar dengan potensio lainnya dengan cara mengatur ketinggian kawat jumper yang terpasang pada sudut badan potensio. Untuk memperkuat posisi jumper grounding potensio pada sisi sebelah, aplikasikan lem epoksi sebagai pengganti solderan. Karena pada posisi ini, pin potensio bawaan tidak disolder atau tidak terdapat pad PCB. Potensio fungsi pengatur nada bass dan treble sudah selesai dipasang dan siap dipergunakan. Modul rangkaian kontrol panel atas telah terpasang pada panel, bersatu dengan PCB rangkaian utama, diperkuat dengan beberapa skrup pengencang. Pastikan tangkai saklar tepat pada pengait sambungan panel. Sambungkan kembali kabel input mikrofon saluran kanan pada pin input mikrofon di PCB utama. Pasang kembali seluruh soket sambungan antar modul, kemudian rapihkan pengkabelan sesuai dengan posisi awal dari bawaan perangkat ini. Semua modul sudah terpasang pada rel. Periksa kembali kondisi sambungan kabel, pastikan sesuai dengan posisinya. Tempatkan rel pada panel depan. Pastikan lubang skrup rel harus lurus dengan spacer pada panel depan. Sambungkan soket sambungan kabel panel depan dengan PCB rangkaian utama, di antaranya soket sambungan speaker, level meter, dan indikator.
Instalasi modul rangkaian telah selesai. Sekarang kita lakukan uji coba apakah perangkat dapat menyala normal. Coba fungsi tape player sambil kita periksa kondisi atau kualitas dari head tape-nya. Potensio fungsi pengatur nada sudah bekerja normal. Ya, sepertinya kondisi head tape kurang optimal. Sesuai dengan permintaan pemilik, head tape perlu diganti. Sambungan kabel head tape seperti ini. Head tape bawaan perangkat seperti ini. Sebagai penggantinya, kita pergunakan head tape merek Teak original Jepang. Instalasikan head pengganti pada PCB sambungan kabel head tape. Head tape pengganti telah terpasang pada posisinya di mechanic tape. Sekarang kita uji lagi fungsi tape playernya. Atur ulang posisi head tape. Coba di harita drama malangnya anu sayang dagerusak drama walas kacidang. Penggantian dan setting ulang posisi head tape telah selesai. Bersihkan cover belakang perangkat, cuci dengan air deterjen. Pasang cover belakang perangkat. Jangan lupa sambungkan soket kabel penghubung antena FM dan grounding. Coba fungsi radio penerima FM stereo.
Ai Yung ato ni salin heula. Iya, ada di Bakan Bandung. Ya, ada di Bakan Bandung Pak Haji ya, Pak Atim ya. Bos kelapa hasil bumi 24 jam di Jalan Panji. Ya, ada Mbak Kumis, Pak Atim, Mbak Jumin, Mas Broto di sana, sama Irma juga. Kayaknya Mbak Kumis baru pulang ya. Proses perbaikan dan restorasi perangkat audio GVC model RC strip M70W telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna.